usia 51 hari, hampir 1 kilo ayam kub. Yang paling disenangin oleh para peternak ini yaitu masa panen ya. Panen ini berarti kan kita menuai hasil dari apa yang kita kerjakan, baik itu dalam penjualan daging ataupun penjualan DOC. Tentu masa panen ini yang paling dinanti oleh para peternak. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kubkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui, setiap peternak itu, terkhususnya peternak ayam yang kita bahas di sini, itu kan memiliki cara ataupun metode yang berbeda-beda. Kita itu tidak bisa membilang ini salah atau betul, karena setiap orang memiliki jenis kandang yang berbeda, memiliki cara yang berbeda, dan itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Namun terlepas dari apapun metode yang digunakan oleh para peternak ayam kampung, tentunya tujuannya itu sama ya. Tujuannya itu supaya bisa menghasilkan cuan ataukah bisa menghasilkan panen yang nantinya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi semua para peternak itu pasti menginginkan kalau panen itu tepat waktu, ayamnya tidak kena wabah, hasil produksinya itu baik ya, dalam arti kalau dia di bagian breeding itu DOC yang dihasilkan itu sehat-sehat dan sesuai standar. Kalau di bagian penggembukan, tentunya peternak itu mengharapkan agar hasil panennya itu dapat mencapai target bobot ya. Jadi misalkan kita itu pengennya panen 3 bulan ya, harus sudah selesai. Itu juga merupakan suatu pencapaian ya buat para peternak di bagian penggemukan. Apalagi kalau dalam jangka 3 bulan itu kita bisa menghasilkan pedaging yang bobotnya itu 1 kilo up ya. Jadi itu juga suatu pencapaian. Namun kenyataannya kan di lapangan juga masih banyak itu ibaratnya kalau peternak pemula yang belum memahami bagaimana sih caranya untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti di akhir periode atau di masa panen. Jadi pembahasan kita kali ini itu kita mau membahas triks, tips ataupun rahasia bagaimana mencapai bobot ayam itu bisa panen di usia 58 hari ya. Kalau saya itu dulu malah targetnya itu di usia 53 atau 55 hari. Cuma karena apa? Karena ini ada juga kendala ya. Kalau kita terlalu cepat panen juga, tekstur daging itu terutama ayam kampung unggulan ini kan memang kita ketahui kan pertumbuhannya sangat pesat ya. Bisa aja itu kita genjot sampai 55 hari itu sudah bisa panen. Cuma kenyataannya kan kalau kita dijual itu dagingnya itu masih terlalu lembek. Jadi bukan karena jenis ayamnya, ini tergantung waktunya. Jadi kalau saya ini seperti saya kan peternak kub ya, ayam KUB. Kemarin itu saya udah coba dia khusus di bagian penggemukan. Itu saya setiap panen itu dimulai pada usia ayam itu 55 hari. Tapi kan kalau di sini kita perpanjang lah ya, 58 hari bisa panen. Jadi tapi itu panen juga perlu diketahui bukan panen 100% ya. Misalkan 50% dari populasi, bisa juga sih 100% apabila kita itu ngisinya ke rumah makan atau restoran yang menjual daging ayam. Karena apa? Karena kalau kita customernya itu penjual
atau kuliner ya, kuliner untuk dijadikan masakan daging ayam, itu biasanya para restoran atau makan ini butuhnya dia bobot antara 7 sampai dengan 8 on. Karena apa? Karena itu nanti ayam cuma dibagi 4 ya, jadi tidak sampai bobot sekilo, mereka maunya antara 7, 8, 9 on itu biasanya, dan itu bisa kita capai dalam 58 hari. Cuma kalau kita itu target konsumennya pengepul atau penjual daging ayam di pasar tradisional, atau kita mau jual untuk acara-acara pesta adat atau konsumsi umum, biasanya pembeli itu mengharapkan dagingnya itu lebih keras. Jadi yang seharusnya itu kita bisa genjot panen 58 hari, biasanya itu saya perpanjang sampai dengan 3 bulan. Supaya apa? Supaya dapat teksturnya itu tadi ya. Jadi kalau dulu kan saya full pellet itu ya, kalau full pellet dia 2,5 bulan itu kelar, habis itu semua udah panen antara bobot 1 kilo sampai dengan 1,2 kilo ya. Cuma itu tadi kendalanya, kalau customer saya itu kan pengepul ataupun penjual daging ayam yang ada di pasar tradisional. Jadi kalau usia 2 bulan, 2,5 bulan itu mereka bilang tekstur dagingnya masih terlalu lembek. Jadi kalau orang ingin mempercepat, kalau saya itu sekarang ingin memperlambat. Jadi supaya apa? Supaya dapat teksturnya ayam kampungnya itu lebih dapat ya, lebih keras dia teksturnya. Jadi panennya itu diperlambat. Tapi buat Anda yang tidak perlu melakukan itu juga disinilah mau saya sharing gimana sih caranya supaya dapat panen bobot panen pada usia 58 hari ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat panen di usia ini. Yang pertama itu genetik ayam ya. Genetik ayam itu pilihlah ayam unggulan seperti sensi, seperti ayam KUB, seperti ayam merawang. Pokoknya ayam kampung unggulan, bukan ayam kampung biasa. Itu yang pertama. Baru yang kedua itu pakan ya, pakan yang sesuai kebutuhan dengan protein berkisar antara 21 sampai dengan 22. Jadi itu diusahakan pakannya itu dapat protein segitu ya, karena kalau misalkan tidak dapat, tentu saja panen 58 hari itu tidak akan terjadi. Lalu tips yang selanjutnya itu kalau Anda mau mengejar bobot pada usia 1 bulan pertama itu pakan jangan dibatasi. Pakan itu diberikan selalu tersedia. Begitu kelihatan mau habis itu kita tambah. Jangan takut kalau ayam itu bakal makan lebih daripada yang dibutuhkan, karena usia ayam di bawah 1 bulan ini mereka itu tidak akan makan melebihi apa yang mereka butuhkan. Jadi supaya bobotnya itu cepat naik, karena ini kan masa periode keemasan ya, usia 1 sampai dengan 1 hari, maksud saya sampai dengan 1 bulan. Jadi di sini itu triks atau rahasianya itu Anda berikan pakan yang selalu tersedia, atau artinya ad libitum. Jangan dijatah-jatah 1 bulan pertama ini. Nanti setelah 1 bulan mau menuju ke 2 bulan atau mau menuju ke 58 hari, itu di situ bisa dijatah supaya kita dapat bobotnya itu di awal ini ya, di masa keemasan ini kita bisa dapat. Jadi nanti target panen 58 hari itu bisa tercapai. Lalu triks yang selanjutnya apa supaya bisa panen 58 hari? Yaitu jenis kandang. Kalau Anda ingin panen lebih cepat, itu kandangnya dibatasi ya. Kalau bisa, kalau untuk pedaging itu Anda buat jangan di kandang umbaran, tapi di dalam kandang panggung, kandang box ya. Dibatasi ruang lingkupnya supaya apa? Supaya semua makanan yang dikonsumsi oleh ayam itu lebih terserap sempurna. Jadi kan dia tidak hanya habis energinya atau pakan yang dimakannya itu untuk main-main, karena kalau terlalu lebar kandangnya itu nanti ayamnya energinya habis hanya untuk bermain ya. Jadi
memang kandang itu juga mempunyai peran penting supaya kita bisa kejar bobot. Seperti kandang yang di video saya buat ini, ini lebih cocok seperti ini. Jangan lupa dibuat tengkrengan di dalam kandang ya. Jadi kalau bisa untuk pedaging memang pakai kandang panggung dan sistem intensif, yaitu dikurung. Karena kalau Anda pengen cepat panen lalu Anda liarkan, itu tentunya tidak akan dapat ya panen 58 hari. Karena apa? Karena pakan yang diberikan kepada ayam itu tidak sempurna terserap dan hanya habis untuk bermain oleh ayam. Lalu trik atau rahasia panen 58 hari selanjutnya itu yaitu pemberian vitamin seperti Vitacik atau Neobro pada usia 1 bulan itu ya. Kalau bisa diusahakan selang-seling ya. Jadi hari ini vitamin, besok air putih, hari ini vitamin, besok air putih. Kenapa harus diberi vitamin? Karena itu ya asam folat yang terkandung dalam Neobro atau Vitacik itu bisa sangat membantu pertumbuhan ayam di usia dini ya. Jadi memang itu juga menjadi salah satu rahasia supaya ayam kita itu bisa cepat naik bobotnya. Jadi itu ya beberapa trik atau tips ataupun rahasia supaya kita itu bisa panen ayam di usia 58 hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi atau memberi masukan untuk para peternak maupun para peternak pemula. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa dilampirkan di kolom komentar. Jangan lupa terus dukungannya untuk Coop Caro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dari saya, Citra Siregar, peternak anti ribet. Assalamualaikum.